September itu sampai ada lagunya gitu kan ya. November juga ada sih ya. September tuh ceria, November to rain ya, and then Januari apa coba ya. Ada banyak ya, but at least ya September katanya ceria. Nah, kita bakalan lihat nih seceria apa sih Septembernya kamu ya. Buat kalian semua teman-teman Sagittarius dimanapun kalian berada, bacaan ini buat kalian semua, dan semoga ini bisa jadi semangat ya buat teman-teman semua ya di bulan ini ya. Apalagi kalau misalkan ngedengerinnya pas sebelum September, teman-teman, semoga ini bisa jadi arahan ya, atau pengingat atau reminder buat kalian semua untuk selalu ya melakukan yang terbaik supaya September bisa dilalui dengan baik pula. Oke, teman-teman, general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan monthly reading, jadi setiap bulan kita akan ketemu dengan bacaan yang sama tentang berkah, keajaiban, keberuntungan ya, peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya. Kita bakalan lihat secara overall seperti apa. Oke, teman-teman yang sampai sekarang ya pada waktu mendengarkan readingan kali ini masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo segera subscribe yuk. Karena apa? Karena sayang banget kalau misalkan kalian nggak dengerin channel ketiga ya. Itu adalah audio sound therapy, di mana kalian bisa dengarkan berulang-ulang kecuali pada saat berkendara ya, teman-teman ya. Jadi tergantung kebutuhannya kalian boleh kepoin banget video-videonya apa dan seperti apa ya. Dengarkan berulang-ulang secara konsisten dan ini bakalan berasa banget manfaatnya ya. Oke, teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian juga boleh kontak email ya ke oraclecardindonesia@gmail.com. Semua informasi ini ada di description ya, jadi kalian boleh lihat di sana kalau misalkan ini kecepatan. Oke ya, Sagittarius, buat kalian di bulan September, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita lihat untuk bulan ini, bulan September, ataupun buat kalian yang mendengarkan sebelum atau sesudah bulan September ya. Kita lihat secara overall ya seperti apa sih September ini, kita lihat. Oke, ada freedom and then ada strength ya. Dilihat di sini ada apa? Oke. Ada perjuangan yang harus dilakukan nih, teman-teman ya. Ini barangkali problem-problem yang kemarin ya masih harus diselesaikan di bulan ini ya, masih berlanjut, teman-teman ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang menyeramkan ya, semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Mungkin yang kemarin ya masih belum selesai dan harus tertunda ya, sekarang harus diselesaikan, teman-teman ya. Memang kewajibannya seperti itu ya, sudah ya. Belajar untuk sabar, melepaskan hal-hal yang memang gak bawa kebaikan ya, harus pintar dan bijak nih, teman-teman ya. Karena kemungkinan besar bulan ini mungkin ada stressing tinggi ya, dan kamunya gampang terbawa pikiran, tetapi ya disinilah gitu kan challenge-nya buat kamu di sini nih, teman-teman ya. Bisa nggak sih gitu kan di satu momen yang benar-benar itu susah buat kamu ya, benar-benar kayak terikat, nggak bisa kemana-mana dan sebagainya, kamu bisa nggak sih membebaskan diri kamu dengan apa yang kamu punya gitu. Dalam artian kamu punya adalah visinya kamu ya, keinginannya kamu, terus mentalnya kamu ya, kuatnya kamu dan sebagainya ya. Ini bisa gak sih kamu tuh belajar gitu kan untuk membebaskan diri dari kungkungan apa yang sebenarnya membuat kamu tuh gak bisa lepas ya, seperti itu. Karena kadangkala yang bikin ribet dunia ini adalah diri kita sendiri, teman-teman ya. Dengan pikiran kita, dengan apa yang sudah kita putuskan gitu kan, dan kita gak siap dengan resiko-resikonya tersebut. Nah, ini dia pentingnya yang namanya menerima sebuah pengalaman atau sebuah keputusan dengan segala macam tetek bengeknya ya. Artinya kalau kita udah siap untuk memilih ya berarti kita udah siap dong sama resikonya. Nah, kebanyakan ya dari kita yang memilih itu nggak pernah siap dengan resikonya, sehingga apa, tidak menjadikan hal-hal yang terjadi adalah sebuah pembelajaran, tapi sebuah kesempatan untuk apa, nyalain orang lain gitu kan ya, dan malah nggak sibuk dengan menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan, tapi malah sibuk nyalain sekitarnya. Nah, ini sebenarnya kurang bagus sih, teman-teman ya, seperti ini. Dan belajar mendengarkan itu penting banget, bukan berarti kamu harus melakukan apa yang kamu dengarkan, tidak ya, tetapi dengan mendengarkan
mendengarkan, diharapkan kita itu bisa lebih luas lagi ngelihat ya secara pandangan-pandangan hidup. Jadi biar nggak di sini-sini aja atau di situ-situ aja gitu loh teman-teman ya. Karena ya kadangkala dengan mendengar aja kita bisa bijak loh ya, bijak untuk melihat sesuatu hal, memutuskan sesuatu hal. Karena ya balik lagi, belum tentu yang menurut kita benar itu ya menurut orang lain benar, sebaliknya pun juga kayak begitu. Pentingnya untuk fleksibel nih seperti ini loh teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya kayak gitu kan yang bikin kita stres, tertekan, emosi ya siapa sih ya, pikiran-pikiran kita sendiri ini dia tadi ya seperti ini. So belajar dari pengalaman ya, apapun yang terjadi itu bukan suatu kesalahan, apapun yang terjadi ya itu bisa dijadikan pembelajaran dan pemahaman yang baik. Oke ya, ini secara overall di bulan ini dan kelihatannya memang gak gampang, tapi pasti kalian bisa atasi itu dengan sangat baik ya. Oke, sekarang kita bakalan menuju ke keuangan kamu ya September ini buat kalian teman-teman Sagittarius. Kita lihat keuangannya kamu seperti apa. Ada Ground dan ada Secret di sini. Oke. Ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi nih teman-teman ya. Ini adalah kartu perubahan, dimana ini juga diharapkan kamu melakukan perubahan. Ada perubahan ya, beradaptasilah dengan perubahan tersebut. Ada perubahan ya, that means ya saatnya kamu juga untuk melakukan perubahan ya. Seperti itu di keuangan ya. Dan juga ada ini momen yang bagus ya, momen yang bagus untuk kamu itu mengembangkan diri ya, upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu ya. Ada momen untuk berubah, ada kesempatan untuk bisa upgrade skill ya kamu ya, upgrade pengetahuan ya, why not ya, kenapa tidak gitu loh teman-teman ya. Dalam hidup ya wajar banget kalau misalkan kita bicara mengenai pengeluaran yang sifatnya kayak dadakan gitu ya. Ada nih ya, jadi pengeluaran sifatnya dadakan, tapi juga tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya kalau misalkan kamu mendapatkan pemasukan juga dadakan ya. Jadi aman sih ya, quiet aman, tapi yang jelas di keuangan kamu ada perubahan dan kesempatan untuk belajar ya, untuk upgrade mengembangkan ilmu pengetahuannya kamu ya, seperti itu. Dan setelah keuangan kita akan menuju ke percintaan, which is kita bagi jadi 3 teman-teman ya, buat jomblo, buat teman-teman yang have relationship, dan juga buat teman-teman yang terlibat di complicated relation ya. Kita menuju ke teman-teman yang jomblo terlebih dahulu. Buat yang jomblo ya, saatnya buat apa sih ya? Tidak perlu yang namanya kamu mendengarkan lingkungan sekitar. Kalau misalkan kamu kapan, gimana, begitu, inilah dan apalah gitu kan ya. Karena pasti ada banyak sekali orang yang berusaha banget gitu kan untuk ikut campur gitu. Apalagi kalau misalkan kamu dekat dengan orang yang suka kepo-kepoan gitu kan ya. Lingkungan terutama bulan ini nih jadi sedikit kendalanya kamu nih teman-teman ya. Saatnya buat sayang sama diri. Karena apa? Ketika kamu sayang sama seseorang dan kamu gak belajar buat sayang sama diri ya, itu namanya bukan sayang, tapi ego kamu untuk membuktikan. Jadi kalau kamu mau sayang sama orang, kalau kamu mau berhubungan dengan seseorang dan memberikan perasaan sayang ini sama ibaratnya sama dia atau sama mereka lah, siapapun ya teman-teman ya, which is sekarang masih belum gitu kan ya. Belajar dulu sayang sama diri gitu. Karena gimana caranya kamu sayang sama orang lain kalau sama diri sendiri aja ya kan, kamu nggak tahu rasanya disayang itu seperti apa. Begitu ya teman-teman ya. Belajar percaya sih ya, belajar percaya dan yakin bahwa yang namanya jodoh lahir mati ya, semua itu sudah ada yang namanya catatannya sendiri-sendiri, right? Oke, kita lihat untuk kamu yang menjalani satu relation dengan seseorang, komitmen dengan seseorang ya kan. Apa nih bulan ini seperti apa? Oke. Berubah yuk gitu loh
ya berubah yuk, karena kalau misalkan kamu memaksa pasangan kamu tanpa kamu mau melakukan perubahan, itu sama dengan gak fair gitu ya. Perubahan dalam satu hubungan gak bisa dilakukan cuma sama satu orang aja, tapi ya kamu juga gak bisa maksa pasangan kamu untuk berubah gitu loh teman-teman ya. Harus dimulai dari siapa dulu nih ya. Mungkin berkah kesadarannya orang, berkah pencerahannya orang itu sendiri-sendiri. Mungkin sekarang ini harus kamu dulu yang berubah ya, seperti itu. Atau ya siapapun lah ya gitu kan ya. Tapi ya nggak bisa namanya pasangan itu kita minta dia untuk ya kamu berubah dong, aku kan udah berubah. Nggak bisa. Karena apa? Karena itu adalah hak asasi manusia untuk melakukan perubahan, which is ya pasangan kamu adalah juga orang lain juga gitu loh. Bukan sesuatu hal yang bisa kamu atur, bukan sesuatu hal yang bisa kamu kontrol sesuai dengan keinginannya kamu ya. Oke, seperti itu. Lalu juga belajar mendengarkan ya, ini penting banget ya. Jangan hanya maunya didengarkan, jangan hanya maunya kamu aja yang dimengerti ya, tapi kadang-kadang kita perlu banget untuk ya saling ini penting banget kalau misalkan dalam sebuah hubungan seperti itu. Dan punya waktu buat orang yang disayang, buat keluarga dan sebagainya, ini akan jauh lebih baik ya teman-teman ya. Tapi ini sih titik beratnya di bulan ini, kamu lebih ke perubahan ya, being open to change ya, belajar untuk melakukan perubahan, terbukalah pada perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini. Oke? Teman-teman, ini buat kalian yang have relation ya, punya sebuah hubungan, komitmen ya bersama dengan seseorang. Nah, sekarang kita bakal lihat untuk teman-teman yang menjalani sebuah hubungan sih gitu kan ya, tapi lebih relationship yang complicated ya teman-teman ya. Jadi antara itu. Oke, sekarang kita lihat yang lainnya. Ada success, ada family, and then ada apa lagi nih? Oke, alright. Yang namanya relationship ya, itu pasti bersama. Gak ada yang namanya relation itu antara aku doang gitu kan, atau kamu doang kan, gak ada gitu kan. Jadi harus berdua nih teman-teman ya. Sebuah keputusan, sebuah decision ketika bersama ya, melakukan ibaratnya kalaupun melakukan kesalahan pun ya itu karena berdua gitu. Nggak bisa yang namanya cuman satu orang aja yang salah ya, seperti itu, atau satu orang aja yang benar, nggak bisa ya, seperti ini. Lalu jangan menggantung sebuah hubungan yang kamu udah tahu nggak ada ujungnya teman-teman ya, seperti itu. Karena dalam satu hubungan take and give itu penting banget gitu kan. Jangan terus-terusan memberi, tapi kasihan kan gitu kan ya, yang memberi terus-terusan berkorban sampai luar biasa tapi kamunya sendiri tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya pun juga seperti itu. Kalau kamunya ya berada di posisi berkorban yang tiada tara gitu, tapi dari sana tidak sinyal-sinyal seperti apa ya, ya sudah gitu loh teman-teman ya. Kita nggak bisa yang namanya memaksa gitu kan ya seseorang untuk mau gitu sama-sama gitu 50-50 kan nggak bisa teman-teman ya, ada seperti itu. Dan ini potensi ternyata ya tebar pesonanya bukan hanya sama kamu aja tapi sama banyak orang juga ya. Dan kalaupun ini reverse ya, ternyata kamu yang menebar banyak pesona sama banyak orang ya, jangan gitu loh teman-teman ya, jangan ya. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang nggak baik juga pasti nanti jadinya kan nggak baik juga, right? Seperti itu ya. Ini adalah buat teman-teman yang punya complicated relation ya. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan kamu. Ayo ya, kesehatan ini juga penting ya. Karena kalau kita nggak sehat ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, right? Seperti itu. Kesehatan kamu ada reality ya, reality, ada vision juga. Lalu juga ada cosmic ocean teman-teman ya. Di sini bulan ini buat teman-teman semua ya, diingetin buat apa sih? Diingetin buat menyadari ya bahwa yang namanya tubuhnya kamu, pikirannya kamu ya, itu punya yang namanya keterbatasan ya. Contoh dulu waktu masih usia 10 tahunan 20 tahunan kurang dari 10 tahunan badannya masih lentur banget gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya bisa dibenernya dengan cepat. Gilirannya udah 20 tahunan ya 30 tahunan badannya udah mulai kaku. Nah kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada keterbatasan dulu pas masih muda ya, zaman orang tua kita gitu kan yang bilangnya gitu, dulu pas mama masih muda aja ya. Oke, bisa dipahami, mama masih muda gitu. Sekarang udah gimana?
Seperti itu ya. Jadi menyadari bahwa tiap-tiap manusia punya atau memiliki keterbatasan ya, seperti itu. Jadi jangan dipaksa gitu loh intinya teman-teman ya, lebih ke realistis sama badannya kamu sekarang ini seperti apa, perlu adaptasi ya. Lalu juga jaga keseimbangan hidup, bukan cuma saat ini aja tapi buat jangka panjang, karena yang namanya kesehatan itu investasinya adalah seumur hidup ya, jaganya juga seumur hidup, bukan cuma sekali dua kali aja ya, seperti itu. Kita berharap sekali nge-gym ya, sekali yoga atau sekali pilates atau sekali apapun gitu kan ya, terus buat investasi seumur hidup gitu ya, nggak bisa dong teman-teman ya. Kamu harus latihan rutin, kamu harus tetap ya terus-terusan menjaga sampai kapan, sampai seumur hidup seperti itu ya. Ini untuk kesehatan kamu ya di bulan September ini teman-teman. Sekarang kita bakal lihat untuk hal-hal baik ya, hal-hal baik yang mungkin terjadi. Kita lihat. Oke, ada illusion, juga ada emotion. Oke. Belajar dari pengalaman tentunya ya, belajar dari pengalaman. Kalau hal-hal tersebut ya, illusion ini berkaitan dengan diri ya. Kalau kita lihat hal-hal baik apa sih yang mungkin terjadi, ini berkaitan dengan diri, berarti kemungkinan besar hal-hal yang kamu inginkan ya, hal-hal yang ibaratnya tuh keinginannya kamu ya selama ini yang mungkin dianggap orang itu kayak di awang-awang gitu kan ya, boro-boro gitu ya, dilihat ya, sebelah mata gitu ya. Impian kamu bakalan jadi kenyataan, bisa jadi nyata teman-teman ya, yang katanya cuman nggak pasti ya di awang-awang ternyata bisa jadi nyata, seperti itu ya. Oke, lalu juga and then ada emotion di sini juga nih. Hal-hal baik apa yang terjadi ya, bisa jadi hal-hal yang selama ini sulit ya, banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak rintangan ya, ini bisa kamu atasi ya, satu persatu bisa diatasi dengan baik teman-teman ya. Mulai ada yang namanya titik terang dari sebuah kegelapan ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi belajar dari pengalaman pastinya ya, hal-hal yang susah atau hal-hal yang jadi cobaan, rintangan ini akan bisa kamu hadapi dengan sangat baik ya, seperti itu. And then kita bakalan lihat untuk hal-hal yang patut ya dicegah ya, sebaiknya bisa kita cegah itu apa ya. Kita lihat ada attachment dan juga ada hope di sini. Oke. Kalau kita bicara masalah attachment ya teman-teman ya, kita bicara mengenai lingkungan juga ya. Kan ada tawaran-tawaran atau peluang-peluang yang mungkin ya di saat kamu lagi susah-susahnya, lagi butuh bantuan atau apa ya, ada yang menawarkan bantuan dan ini ke arah-arah yang kurang baik. Nah, jadi diingetin kalau misalkan hal itu terjadi ya, kita nggak bisa yang namanya menyortir gitu kan lingkungan kita untuk menjadi baik semua, kan nggak bisa ya. Kadang-kadang ya masih lah yang namanya 1-2 orang gitu kan ya punya pikiran-pikiran yang kurang baik. Nah, diingetin nih bulan September ini, sesulit apapun keadaannya kamu teman-teman ya, seputus asanya kamu seperti apa, seenggak punya harapannya kamu kayak gimana ya, sedown-downnya kamu kayak gimana, belajar buat selalu memilih jalan yang baik dalam hidup ya, seperti itu. Karena ini penting banget teman-teman ya, penting banget, apalagi zamannya udah kayak begini kan ya, zamannya bener-bener edun gitu kan seperti itu. Oke ya, ini adalah hal-hal yang bisa kita cegah ya, seperti ini caranya. Kita lihat untuk yang selanjutnya adalah saran buat kamu ngadepin bulan ini ya, bulan September ini. Apa saran buat kamu ya ngadepin ini? Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada the sacred will ya. Ini lebih ke self care ya, belajar percaya, belajar peduli sama diri, belajar sayang sama diri, belajar lebih peduli sih ya ke diri, kasih waktu ke diri. Kalau misalkan kita bilang punya waktu me time, itu penting banget ya, supaya apa? Supaya hidupnya kamu juga jauh lebih seimbang teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah enjoy ya, enjoy sama sekitar itu, hal-hal yang sederhana kemungkinan besar yang mungkin selama ini nggak pernah kamu lihatlah ya. Enjoy dengan hal-hal seperti itu ya, saatnya untuk memanjakan diri buat teman-teman semua ya. Kalau misalkan kita bilang di sini lebih ke
menyayangi diri ya, romantis terhadap diri sendiri itu penting banget teman-teman ya supaya balance. Ini yang terjadi kalau misalkan kita nggak tahu rasanya disayangi itu seperti apa ya, sama diri sendiri tentunya teman-teman, kita nggak bicara tentang orang lain ya. Belajar untuk sayang sama diri, membuat diri merasa disayangi, ini penting banget supaya apa? Supaya nggak ada yang namanya kasus-kasus kayak gitu ya, sampai yang bucin, sampai yang nggak tahu diri sendiri hanya karena pasangannya begini terus akhirnya dia ikutan begini dan apa dan sebagainya, dan pada akhirnya kehilangan diri sendiri gitu ya. Jadi ini pentingnya, karena dengan kita berlebih secara sayang, secara cinta, secara apa ya, diri kita merasa disayangi dan kita full ya ke sana, kita nggak akan yang namanya mengorbankan diri sendiri bahkan gitu kan ya, hanya untuk kebahagiaannya orang lain, sedangkan diri kita sendiri nggak tahu apa itu artinya bahagia ya. Oke teman-teman, ini yang kedua ya. Lalu kita lihat untuk yang ketiga seperti apa. Oke, punya rencana jangka panjang teman-teman ya, untuk kamu bertumbuh, untuk sarana kamu berkembang ya. Ini penting banget ya, untuk tumbuh dan berkembang dengan visi-visi yang kamu miliki. Punya rencana jangka panjang, upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu. Ini penting banget. Jangan sampai di kehidupan yang sekarang ini kita nggak tahu mau ngapain ya. Tujuan kita hidup di dunia ini kita nggak ngerti mau ngapain ya. Sayang banget gitu loh, waktunya nanti kita terbuang percuma ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah buat kalian semua di bulan September. Semoga bulan September ini kalian bisa atasi dengan baik ya, bisa lewat dengan baik pula teman-teman ya. Semangat selalu buat ngadepin bulan ini, dan attract luck, attract miracle ya. If you need a help teman-teman, kalian bisa subscribe di channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy, untuk kehidupan kalian yang jauh lebih baik pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.